Kenapa langit berwarna biru? Cahaya matahari tampak putih, tapi sebenarnya terdiri dari berbagai warna. Saat melewati atmosfer, cahaya ini akan terurai. Setiap warna punya panjang gelombang yang berbeda. Warna biru memiliki gelombang pendek, lebih mudah tersebar. Proses ini disebut ray light scattering. Molekul udara menyebarkan warna biru yang lebih kuat dari warna lainnya. Langit tampak biru karena arah cahaya biru tersebar ke seluruh penjuru. Warna lain tetap lurus ke arah matahari. Saat matahari terbenam, cahaya biru habis tersebar. Warna merah dan oranye yang panjang, gelombangnya lebih besar tetap terlihat. Langit di luar angkasa tampak hitam karena tidak ada atmosfer. Tidak ada medium untuk menyebarkan cahaya. Langit di planet lain bisa berbeda warna. Misalnya Mars tampak oranye kemerahan karena partikel debu di atmosfernya. Jadi langit tidak benar-benar biru. Itu hanya efek visual akibat interaksi cahaya atmosfer dan mata manusia. Kenapa kita menguap saat mengantuk? Menguap memperbesar asupan oksigen ke otak. Saat mengantuk, otak kekurangan oksigen dan perlu suntikan segar. Ini juga membantu membuang kelebihan karbon dioksida, terutama saat kita duduk terlalu lama atau tidak aktif. Menguap bisa membantu mendinginkan otak, seperti kipas alami yang menjaga suhu tetap stabil agar fungsi otak tetap optimal. Kita lebih sering menguap saat lelah atau bosan, karena aktivitas otak menurun dan membutuhkan rangsangan ulang. Menguap bisa menular secara sosial. Melihat orang lain menguap bisa memicu otak kita ikut merespon. Ini terkait empati dan hubungan sosial. Orang yang lebih empati lebih mudah tertular menguap. Menguap juga terjadi pada hewan sosial seperti anjing dan primata. Tanda bahwa ini bukan hanya reaksi biologis, tapi juga sosial. Meski terlihat sepele, menguap adalah sinyal penting dari tubuh. Ia memberitahu bahwa otak sedang butuh istirahat atau rangsangan. Apa yang terjadi kalau kita berhenti tidur? Kurang tidur 24 jam menurunkan konsentrasi dan koordinasi. Efeknya mirip orang yang mabuk alkohol. Setelah 48 jam, otak mulai mengalami gangguan persepsi. Halusinasi ringan bisa muncul. Kurang tidur melemahkan sistem kekebalan tubuh. Risiko terkena infeksi meningkat drastis. Hormon tubuh jadi tidak stabil, termasuk hormon stres, lapar, dan metabolisme. Otak mulai mematikan sebagian fungsinya. Ini disebut microsleep. Kondisi seperti tertidur 1 atau 2 detik tanpa sadar. Emosi jadi tidak stabil, mudah marah, depresi, atau tidak bisa berpikir logis. Dalam kasus ekstrim, insomnia kronis bisa mematikan, seperti pada penyakit langka, fata familial insomnia. Tidur adalah proses riset alami. Tanpa tidur, tubuh tidak bisa memperbaiki sel, memori tidak terbentuk, dan fungsi otak menurun drastis. Kenapa air laut asin, tapi sungai tidak? Sungai berasal dari air hujan dan mata air. Airnya relatif bersih dan belum banyak mengandung garam. Saat hujan turun, air melewati tanah dan batuan. Ia melarutkan mineral, termasuk garam, lalu terbawa ke laut. Lalu menyimpan semua mineral itu selama jutaan tahun. Karena air laut tak punya saluran keluar, garam terus menumpuk. Setiap tetes air sungai membawa garam sedikit demi sedikit, tapi begitu sampai ke laut tidak pernah kembali. Penguapan laut tidak membawa garam ikut menguap, hanya air yang naik ke awan, sedangkan garam tertinggal. Inilah sebabnya air laut makin lama makin asin, meskipun penguapan terjadi terus-menerus. Air sungai terus mengalir dan berganti, sehingga kadar garamnya tetap rendah dan tidak menumpuk. Kesimpulannya, sungai mengalirkan, laut menyimpan, maka air sungai tawar dan air laut asin. Seberapa kuat otak mengendalikan tubuh kita? Otak adalah pusat komando tubuh. Semua pergerakan, pikiran, dan reaksi dimulai dari otak. Ia mengendalikan sistem saraf dan organ vital, termasuk detak jantung, pernapasan, dan suhu tubuh, bahkan saat kita tidur. Otak bisa memproses informasi setara 11 juta bit per detik, tapi hanya sekitar 40 bit yang disadari secara sadar. Kekuatan mental bisa mempengaruhi kondisi fisik, seperti placebo effect.
tubuh bisa sembuh hanya karena percaya. Stres di otak bisa melemahkan sistem imun. Emosi negatif kronis bisa berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Dalam kondisi ekstrim, otak bisa memicu kekuatan super. Misalnya, dalam situasi hidup mati, adrenalin memungkinkan seseorang mengangkat beban yang luar biasa beratnya. Kamu bisa mengendalikan detak jantung dengan pikiran. Dengan latihan meditasi tertentu, otak bisa melatih ulang refleks tubuh. Jika otak rusak, tubuh pun ikut rusak. Cedera kecil di bagian otak tertentu bisa menyebabkan kelumpuhan total, meski tubuh masih sehat secara fisik.